ala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita Pak. Kalau jalan-jalan di rumah sakit yang ada di Fikram, begitu masuk di kamar-kamarnya, di lorong-lorongnya, akan timbul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang mau berbicara dengan baik, tidak bisa. Kenapa? Allah sudah cabut iman yang ada pada mulutnya. Ada juga orang mau berjalan dengan baik, dengan bagus, tidak bisa. Kenapa? Allah cabut iman yang ada pada kakinya. Oleh karena itu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, insyaallah selamat di dunia dan akhirat. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tertulis satu kisah di dalam kitab Qur'anun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khawawi. Dalam kitab itu dikisahkan bila Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik tangga pertama Rasulullah nakana amin, makada amin. Naik dari tangga kedua Rasulullah makada amin. Naik dari tangga ketiga Rasulullah berkata amin. Ya kira-kira seperti ini ada salah seorang sahabat yang penasaran. Siapa di antaranya? Tidak lain dan tidak bukan dialah Umar bin Khattab. Ya Umar, sahabat Umar, bertanya. Dia bertanya dalam hatinya, maka ya Nabi kita, kenapa ini Nabi? Barusan Nabi naik di atas mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan? Tidak ada orang berdoa, tidak turun juga hujan. Kok bisa? Selesai Nabi berceramah, maka datang Umar. Ya Rasul, ada apa Umar? Belok ke Mekah, silakan. Ya Rasul, tidak biasanya engkau naik di atas mimbar lalu kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Itu ada apa ya Rasul? Tidak ada orang berdoa, tidak turun juga hujan ya Rasul. Nabi menjelaskan, wahai sahabatku Umar, jika sekiranya engkau punya telinga apa yang saya miliki, maka engkau akan mendengarkan doanya malaikat Jibril. Jadi makanya Nabi minta, waktu saya naik di atas mimbar, datang itu malaikat Jibril membawa 3 doa. Lalu kemudian ketiga doa itu diaminkan. Ini berarti kalau selepel malaikat Jibril berdoa, lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah, maka yakin dan percaya pasti dan pasti doa itu dikabulkan, diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah ketiga doa malaikat Jibril? Inilah yang menjadi pembahasan pada subuh kita kali ini. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Majilah kawe, celakalah orang apabila masih hidup kedua orang tuanya atau di antara salah satunya, lalu kemudian dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Nabi kita dia jawab amin. Nah jamaah sekalian, kalau hari ini masih hidup kedua orang tua kita, ayo berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ustaz, engkau sama tua malah salah saya kasih. Ayo berbuat baik sama orang tua. Kalau ada anak-anak durhaka kepada orang tuanya, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya saja surga diharamkan baginya. Meskipun hitam tidak masuk padang, rajin hingga masjid, sholat tahajud rutin, sholat duha lancar, puasa Ramadan 30 hari, tapi kalau durhaka sama orang tua dia tak ada guna-gunaan apa. Bagi contoh, dulu ada sahabat Nabi, ini sahabat dikenal rajin ibadah, di mana Nabi jadi imam, di belakang ada ini sahabat, di mana Nabi berceramah, ada tuh dua ini sahabat. Tapi sayang seribu sayang, begitu Al-Qamah sakaratul maut, dinaun lipat, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada sahabat ditalkin Al-Qamah, Al-Qamah baca la ilaha illallah. Al-Qamah hanya mengatakan la, tidak bisa. Akhirnya ini sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasul, ada apa? Ini ada sahabat ya Rasul, lagi sakaratul maut, rajin ibadah ya Rasul. Tapi heran saya,
Kenapa kau itu bisa? Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, kalau begitu balik ke rumahnya bersama-sama. Datang Nabi, dulu di samping kanannya. Lalu kemudian Nabi talqin, Al-Qamah, Asyikko, la ilaha illallah. Al-Qamah hanya mengatakan la, tidak bisa. Akhirnya Nabi penasaran, pasti ada kesalahan sahabat itu. Tidak mungkin dia rajin ibadah, tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disebar intel, dicari informasi. Apa hasilnya? Oh ternyata ini Al-Qamah semenjak dia sudah menikah, lebih dia sayang istrinya ketimbang orang tuanya. Sehingga kata Nabi katakan, kalau begitu hadirkan ibunya. Entah itu kita Nabi, wahai ibunya Al-Qamah, bila anda lagi sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mungkin ada salah sama kita. Apa Nabi lagi ibunya Al-Qamah? Ya Rasul, Al-Qamah kurang ajar. Setengah mati saya hamilkan, setengah mati saya besarkan, setengah mati saya kasih nikah dia, dengan harapan dia jauh lebih taat kepada saya, tapi tak balik ya Rasul. Lebih dia cintai istrinya, sakit hatiku ya Rasulullah. Kata Nabi, oh ibu, kalau kita tidak maafkan anak Al-Qamah, lebih baik saya bakar dia di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Kata Nabi, wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api, mau dilempar Al-Qamah ke dalam api. Tiba-tiba ibunya teriak, ya Rasul, ada. Memang itu Al-Qamah kurang ajar, tetapi saya tidak tega ya Rasul. Ketika engkau bakar anak saya dapat saya, ya Rasul, saksikan saya ampuni dosa-dosanya Al-Qamah. Lalu kemudian Al-Qamah dengan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, hadirin jamaah sekalian, makanya kalau masih ada orang tua, ayo berbuat baik sama orang tua. Apalagi yang adik-adik yang masih kecil ini, orang yang masih kecil, kadang ada satu dosa yang tidak kita sadari sekalian. Apa itu? Jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau berkata. Contoh, suruh imam mata. Nah, perlu beli minyak goreng dalam kamar. Kemudian kita mengatakan, bertupi kalau bagus. Wala tanharhuma, jangan pula untuk bertanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah sebaik-baik perkataan kepada kedua orang tua kita. Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Bagaimana cara saya berbuat baik? Caranya doakan kedua orang tua kita. Minimal 4. 1, ya Allah, ampuni dosa-dosanya kedua orang tua. Yang kedua, ya Allah, terima semua amal ibadahnya. Yang keempat, ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya. Yang terakhir, ya Allah, lapangkanlah alam tubuhnya. Minimal 4. Kalau yang pendek apa? Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah kering bibir kita selama 5 kali dalam sholat untuk mendoakan kedua orang tua kita. Makanya didik anak kita dengan bagus, dengan baik, agar nantinya anak menjadi anak yang soleh. Hadirin jamaah sekalian, tapi makopoi pak kuitan anak ada makin tinggi sekolahnya, makin tinggi juga kelasnya. Kalau tidak sekarang, jika sekali bangun kubah dikajang kubah. Kalau kata orang tuaku, kalau ada kamu orang tuaku, boleh wadah-wadah tomat-tomat takut primani, memontong bayangan orang tua primani. Kalau lewat, satu musnya bapakku, apa itu kasih bola matanya, terus dia, takut mak, itu dulu. Sekarang, coba kita lihat, bagi pada tamu tadi rumah, itu nanti lewat, kasih bola itu mata terus dia. Apa lagi yang ternyata? Bapak kenapa mata terbelah? Coba. Sekarang, apalagi ada sekarang Pak? Jadi, saya pernah ceramah masjid di Makassar. Saya cari alamat. Kemudian ada anak muda saya tanya, "Dek, di mana sih alamatnya orang yang meninggal dunia?" Apa tanya ke? Apa
Apa Nabi lagi? Ustaz, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mendiri kepala, kok pukul itu nana? Dan kemudian ada kecil. Saya bilang deh, tidak apa-apa main HP, tidak apa-apa main media sosial. Tapi kapan orang tuamu kalau ustaz kau bilang begitu, dosa bos. Nah ini jamaah sekalian. Apalagi apabila dia anak sekarang Pak. Ini ada cerita Pak. Satu rumah neneknya sama cucunya. Kemudian makanya neneknya, jujur, tidak pergi ke sekolah. Apa Nabi bilang cucunya tidak nih. Akhirnya ini nenek ambil HP-nya, nah SMS gurunya, nah WA gurunya, bunyinya begini. Assalamualaikum guru, tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit. Beberapa menit kemudian datang itu gurunya. Itu neneknya naik ke jendela. Begitu datang gurunya, Nabi bilang nenek, itu sembunyi kok. Bertanya cucunya bilang kenapa nenek? Datang gurumu, nah sudah WA gurumu, sudah SMS gurumu, bila tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit. Apa Nabi bilang cucunya? Nenek, apa lagi nenek? Kita yang sembunyi. Bertanya nenek juga kenapa? Nabi bilang cucunya nenek, tadi sudah juga SMS guruku, sudah juga WA guruku, bila tidak pergi ke sekolah karena meninggal di nenekku. Kira-kira ada di sini Pak ada? Kalau ada duit cuma doakan nenek emak, pasti jadi. Kali ini jamaah sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang, celaka kowe apabila mendapati bulan suci Ramadan, lalu kemudian selama bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia jawab amin. Nah jamaah sekalian, ini terakhir 29 Ramadan. Ini akan diganti ya. Kita tak tahu apakah nanti besok kita lebaran atau besoknya lagi kita tunggu dari pemerintah kita. Nah jamaah sekalian, oleh karena itu manfaatkan Ramadan ini yang 1 hari atau 2 hari ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa tahun depan di tahun 2024 kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya itu ada Nabi doa mengajarkan kita. Kalau sudah masuk di bulan Rajab, Syakban, Ramadan, makanya Nabi ajarkan kita doa itu. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Syakban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Syakban, wa ballighna fi Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita ini yang berpuasa, ada satu pintu surga yang bernama Babul Rayyan. Dan itu hanya bisa dimasuki hanya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Siap kita minta masuk surga Pak? Siap kita minta masuk surga Pak? Nah, terkait dengan cita-cita Pak, ini ada 2 anak SD. Ditanya sama gurunya. Katakanlah Budi sama Wati. Ditanya Wati sama gurunya. Wati, bilang apa ibu guru? Kira-kira kalau besar kau apa cita-citamu? Nah bilang Wati, kalau saya guru kalau besarkan nanti maukah jadi perempuan yang bagus pekerjaannya, taat kepada suami, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada nusa dan negaraku. Nah bilang gurunya Wati, mantap nak. Akhirnya Budi ditanya, Budi, kira-kira nanti kamu apa cita-citamu? Apa namanya Budi? Kalau saya bakul simpel nih, apa? Mau jadi suaminya Wati. Nah makanya insya Allah kita ini orang-orang berpuasa akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang terakhir. Malaikat Jibril berdoa, celakalah orang apabila disebutkan namamu ya Rasulullah, lalu kemudian dia tidak mau berselawat kepadamu. Nah jamaah sekalian, perintah berselawat ini ada mahasiswa bertanya, Ustaz, yang mana yang betul? Ada orang berselawat lain-lain. Yang pertama, ada orang berselawat begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bilang jawab itu apa yang salah? Ada juga yang berselawat begini Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bedanya cuma dekada Sayyidina. Saya bilang cocok juga. Bertanya sih,
Kalau bagi ustaz yang salah bagaimana? Yang salah dan tidak berselawat kepada baginda Rasulullah. Jangan gara-gara seminar kita bertemu masjid Fawaida. Mari kita jaga kekompakan, kerukunan, kerjasama antara sesama umat muslim. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Pak. Setelah terjadi di hari kiamat, dikumpulkan kita satu tempat yang bernama Padang Mahsyar, di mana matahari pada saat itu kurang lebih 1 jengkal dari kepala. Bahkan ada orang berkeringat yang berenang di atas keringatnya sendiri. Ada pun juga orang mendidih kepalanya gara-gara apa? Panasnya matahari. Semua orang minta tolong. Jelaskan lagi dalam Al-Quran. Yauma yad'u min abi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Oh, pada hari itu ada orang minta tolong ke saudaranya. Wahai saudaraku, tolong saya. Yang tolong minta tolong ke bapaknya. Bapakku tolong saya. Ibuku tolong saya. Tidak ada di sana. Kenapa? Ikul limri huwa syaqiyun. Bahwa pada hari itu semua bersibuk mempertanggungjawabkan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, Pak, hanya ada 2 yang memberikan pertolongan. Satu, bisyafaatul Qur'an. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berada dalamnya. Demikian yang saya sampaikan, Pak, bagi Al-Quran yang mohon dimaafkan. Sebetulnya masih banyak cara mampu, tapi itu dilakukan yang batu-batu. Nah, demikian dari Al-Quran yang mohon dimaafkan. Usiku ila siddiqakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.